sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sudut pandang yang dengan kamera yang pas gitu. Jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Ini udah lebih dari berapa? 7 juta kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SJ, dinasti Jokowi finish. Jadi ini bisa jadi, ini tulisan finishnya saya pertebal, itu beneran finish itu tulisan itu ya. Nah, ini bisa jadi adalah awal dari usainya politik dinasti, hancurnya politik dinasti. Adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto, diduga turut menikmati uang suap. Kita lihat beritanya ya. Oke. Nama kerabat Jokowi muncul di sidang korupsi proyek DJKA Kemenhub. Ini Kemenhub apa kabar? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengusut perkara korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan DJKA. Teranyar pada Kamis 13 Juni. Ini Kamis 13 Juni ini baru beberapa hari yang lalu. Tangerang hadir. Oh, mantap. Kalau dibuka semua kayaknya nggak hanya sepupunya aja, anak-anaknya juga bisa kena tuh. Lah iya. Kang Ubedillah Badrun, panggilannya Kang Ubed, dosen aktivis 98 sudah melaporkan ini ke KPK. Ya, dugaan adanya KKN, Gibran dan Kaesang. Bahkan saya sempat turut mengantar ketika mau mempertanyakan tempo hari bersama almarhum Rizal Ramli, bersama Profesor Amin Rais dan kawan-kawan lainnya. Apa yang terjadi? Nggak diterima satupun oleh petugas KPK. Jadi hanya resepsionisnya saja, yaitu juga petugas ya. Tapi bukan petugas yang berwenang gitu. Nah, ya mudah-mudahan ini Allah menggerakkan gitu. Allah menggerakkan bahwa kezaliman ini dibongkar senyata-nyatanya demi Indonesia yang lebih baik. Kan ujungnya ke situ ya. Ketua KPK-nya aja korup, Bang. Nah, itu dia. Diduga ya, masih diduga. 800 juta dari Kementerian SYL itu Mentan ya, pertanian. Urunan ngumpulin duit 800 juta untuk Firly Bahuri. Tapi ya tadi akan selalu ada tangan Allah yang bekerja, yang mau barangkali di luar nalar manusia. Nah, oke, kita lanjutkan. Teranyar, Kamis 13 Juni, KPK menetapkan seorang pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian 1 Jawa Tengah, Yofi Oktarisja, sebagai tersangka baru kasus rasuah tersebut. Jadi ngembet nih kemana-mana nih. Yofi menjadi tersangka ke-13 dalam kasus korupsi proyek rel kereta api itu. Penetapan Yofi ini terus menambah daftar tersangka kasus tersebut. Bahkan setelah sebagian terdakwa lain menerima vonis pengadilan atas perbuatannya. Mirip-mirip kasus Vina Cirebon ya. Bahkan ada yang sudah keluar ini baru ternyata ini katanya yang benerannya. Padahal Peggy Setiawannya juga ada beberapa itu. Berdasarkan laporan majalah Tempo berjudul Siapa Saja Penikmat Duit Korupsi Proyek Rel Kereta Api, sejumlah nama diduga menerima aliran dana dari duit haram tersebut. Salah satunya adalah seorang yang diklaim sebagai kerabat dekat Presiden Joko Widodo. Dia adalah Wahyu Purwanto yang diduga turut menikmati uang suap itu. Hal ini didasarkan sejumlah fakta penting yang terungkap dalam persidangan dan salinan putusan Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian. Dia adalah salah satu tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Harno terbukti menerima suap 3,2 miliar dari pengusaha pelaksana proyek rel kereta api Jawa Tengah, Dion Renato Sugiarto. Akibat perbuatannya dia pun divonis 5 tahun penjara dan denda 300 juta. 5 tahun penjara ini nanti dapat potongan ya, jadinya 2 tahunan lah gitu ya. Dalam persidangan kasus, Harno mengungkapkan Wahyu Purwanto setelah dikenalkan oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Nah lo nyangkut juga ke menterinya ya, Budi Sumadi.
Harno menuturkan, Menteri Budi kerap menitipkan kenalannya untuk menggarap proyek kereta api. Jadi kena juga itu mestinya ya menteri ini. Hati-hati nih. Wahyu berpartisipasi memberikan 100 juta, kata Harno. Adapun KPK sudah memeriksa Wahyu pada 30 November lalu. Nama Wahyu juga disebut Dion Renato. Jadi sudah lebih disebut dari satu orang. Berarti ini kemungkinannya benar ini terlibat. Saat itu Dion menyebut 7 nama yang disebut bisa membantu mendapatkan proyek. Mereka merupakan makelar yang disebut dengan istilah langitan. Wow, ini ruin Kiai Langitan ini. Diketahui Wahyu Purwanto adalah adik ipar dari Presiden Jokowi. Dia adalah adik dari istri Jokowi alias Iriana. Pada 2020 Wahyu tercatat sebagai salah satu calon Bupati Gunung Kidul. Tapi itu tadinya mau diusung Nasdem tapi tidak jadi ya. Nggak tahu nih, nggak ada kabarnya, nggak jadinya kenapa. Nah, ini politik dinasti yang tadi kita bahas di awal. Ujungnya apa politik dinasti itu? Nah, ujungnya ini praktek-praktek KKN. Ngeri bukan? Jelas ngeri. Assalamualaikum Bang, kalau kroninya udah berkuasa kita bisa apa? Cuma satu, revolusi Fania. Tapi bisa juga dengan berisik, kita ngoceh terus di media sosial. Jadi kalau ada yang bilang, wah lu bisanya ngoceh doang, iya memang kerja kita adalah ngoceh. Nah apa yang rakyat punya apa? Rakyat cuma punya media sosial, makanya kita manfaatkan itu gitu ya. Jangan dibalik, lu bisanya cuma ngoceh doang di media sosial, ya terus harus ngapain? Kalau kita semua diberi kesempatan untuk gantiin orang-orang yang nggak benar itu, bisa jadi kita juga bisa selesaikan kok. Tapi kan itu nggak mungkin. Begitu ya. Revolusi akhlak lah ya. Alfa Balikpapan hadir Kang, hatur nuhun. Jatinangor hadir. Waduh, ini kok agak goyang nih. Maaf ya. Bukit Tinggi hadir. Amin, semoga Lampung hadir, dinasti gorong-gorong garong. Indonesia yang memalukan di mata dunia. Surabaya hadir, Rahma. Wah, assalamualaikum Kang. Jakarta hadir, Tommy. NTB hadir, Agil. Wah, banyak banget ya. Oke, sekarang kita masuk. Saya baca dulu komen yang di YouTube ya. Berani nggak ya diusut sampai tuntas atau akan ngilang juga seperti yang lainnya? Kita kawal, makanya kita kawal. KKN era Jokowi sudah dimulai dihancurkan, sudah mulai ketahuan orang-orang keluarga Owi banyak terlibat. Wah. Untung aku tidak ikut milih rezim ini, jadi tidak ikut malu. Sama dong Pak Abdul nih. Rezim ini bebal, dikritik tak mau dengar, hukum dirusak, korupsi berjamaah. Wah, ready. Banyuwangi hadir Bang, terima kasih ya, gaungkan terus. Oke, bebas sekali dari jeratan hukum. Ya mudah-mudahan tidak ya, kita menunggu. Berharap tentu ada tangan-tangan Allah yang bekerja. Semoga para koruptor itu akan menampung dosa rakyat yang dirugikan oleh para koruptor. Kita aminkan, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.